Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa insyaallah man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan pengasuh pesantren Ma'rifatul Falah Al-Ustaz Dr. Muhammad Arif MPD, dan yang sama-sama kita hormati Al-Ustaz Burhanuddin SPD MPD, dan yang hormati atau sama-sama kita hormati Ustadz Ahmad Zainul Yadi SH, dan yang hormati santri dan calon santri Pondok Pesantren Darul Falah rahimakumullah. Amin ya rabbal alamin. Syukur alhamdulillah kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah karunia-Nya kepada kita semua yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat panjang umur, sehingga kita bisa menghadiri acara buka bersama pada malam hari ini. Dalam Al-Quran surah Al-Mujadalah ayat 11, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajah, yang artinya Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Selawat serta salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya mengucapkan Allahumma shalli wa sallim wa barik, yang menjadi suri tauladan kita dalam segala aspek kehidupan, baik ibadah, muamalah, mencari maisha, tak terkecuali bagaimana kita meneruskan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah telah bersabda, "Balighu anni walau ayah," yang artinya sampaikanlah dariku walau satu ayat. Hadirin hadirat rahimakumullah, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa buka bersama sekaligus momentum memperkuat tali silaturahmi kita terhadap sesama penuntut ilmu dari Banyumulak yang mondok di Pondok Pesantren Darul Falah Pagutan Mataram. Rasulullah SAW pernah bersabda, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi, yang artinya barang siapa yang menginginkan dunia maka atasnya dengan ilmu, dan barang siapa yang menginginkan akhirat maka atasnya dengan ilmu, dan barang siapa yang menginginkan keduanya maka atasnya dengan ilmu. Artinya apapun yang kita inginkan dari dunia ini, menginginkan kebahagiaan, maka kita harus raih dengan ilmu. Contoh, kita ingin jadi guru maka harus berilmu. Ingin jadi pengusaha harus berilmu. Ingin jadi pemimpin harus berilmu. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua yang saya sampaikan, lalu bagaimana cara mendapatkan ilmu? Jawabannya, cara mendapatkan ilmu tentu dengan cara rajin-rajin belajar. Dulu di pondok ada 4 syarat yang belajar. Ini perlu diingat supaya lebih gampang nanti ketika belajar di pondok baliknya. Yang pertama, mengatur waktu belajar. Contoh, waktu belajar misalkan memiliki 1 jam, dan mata pelajaran besoknya itu ada 3 mata pelajaran. Yang 1 jam itu dibagi 3 sehingga menjadi 20 menit, 20 menit, 20 menit. Contoh, kulasah pelajari 20 menit, fikih pelajari 20 menit, kemudian akhlak pelajari 20 menit, sehingga semua mata pelajaran yang besok kita akan aji sudah kita pelajari. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, caranya harus tahu arti dari setiap kalimat. Kalau tidak tahu, tanyakan teman yang bisa. Kalau tidak bisa, maka buka di kamus. Itu yang kedua.
Kemudian yang ketiga, cara yang belajar dulu, yaitu pahami maksud dari setiap kalimat. Ini kalimat ini apa maksudnya? Kalau tidak bisa, tanyakan ke teman yang bisa. Kalau tidak bisa, cari guru yang mengajar. Mohon maaf, ini Ustaz, mohon dijelaskan yang lupa maksudnya, supaya kita tahu maksud dari kalimat tersebut. Dan yang keempat, cara yang belajar, hafal kalau perlu dihafal, seperti dalil Al-Quran ataupun hadis Nabi. Karena salah satu modal orang ceramah itu banyak hafalannya. Itu modalnya, banyak hafalannya, terutama hafalan Al-Quran dan hadis. Itu yang kedua yang saya sampaikan. Dan yang terakhir yang saya sampaikan, yaitu kalau sudah berilmu, lalu kita ngapain? Nah, kalau sudah berilmu, maka kita harus amalkan. Peribahasa mengatakan, al-ilmu bila amalin kasjadari bila samari. Yang artinya, ilmu tanpa diamalkan maka sama seperti pohon yang tidak berbuah. Artinya percuma kita tanam pohon tapi dia tidak berbuah. Percuma kita berilmu tapi malas tidak mau mengamalkan ilmu kita. Nah, sehingga perlu kita amalkan. Kalau kita tidak amalkan dan tidak mau tampil, nanti yang tampil itu adalah orang-orang yang tidak berilmu. Bagaimana diceritakan yang cerita yang kedua sahsa nanti harap tersilat roh, tersilat nanti roh. Ketika tersilat roh, si biasa jadi dulu no ustaz nundek nak hadir, sehingga dengan dua terus roh dek narak datang ustaz no, akhirnya saling silaan, saling silaan dia kesuai. Setelah saling silaan, akhirnya ngalah sikit. Allah main maju dalam ni. Singkat cerita, tiba-tiba zikir. Ketika zikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah, dia bingung. Mumbe yang pun nyetup zikirna. Mumbe yang pun nyetup zikirna ngindang. Setelah dia ngindang, zikirna sampai setengah jam. Dia mani mentelah. Masa ngindang, mumbe yang pun nyetup zikir ni. Sampai sejam zikir di nemantau penyetupnya. Sampai sejam setengah di nemantau penyutup zikirnya. Lelah dengan usengan. Akhirnya uras mimpin zikir ni. Wah lelah ini uras. Sugul dilekan balik si menyilak nerah. Berketuan. Anteh norak dengan liwat. Pak, mumbiang aku penyutup zikir. Oh, lamun penyutup zikirnya cukup membeli anu ke acuk nu. La ilaha illallah jeraknya. Oh terima kasih banyak. Akhirnya tama minum sikit. La ilaha illallah ampun beriak terus siap-siap. La ilaha illallah. Akhirnya yang pun pada setuju. Nah ada yang terjadi marak ngenu, sehingga perlu si tingkat 5, tingkat 6 untuk siap-siap sebelum tamat. Nah sebelum tamat harus siap-siap. Nah, mungkin not yang sampean, jadi mudah-mudahan arah manfaatnya. Sekian, assalamualaikum. Hadanallahu wa iyyakum ila sabilil falah wal muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.